Assalamualaikum teman-teman. Semangat pagi. Walaupun Indonesia kalah, tapi tetap berbangga dengan Indonesia karena kalahnya tidak jeblok, cukup 2-0. Tapi masih ada peluang kan? Peluang untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris, dan ini pun sangat kita nantikan. Kita harapkan Indonesia bisa masuk ke Olimpiade Paris, sebuah sejarah bagi timnas U23. Tapi hari ini kita nggak bincang tentang bola, ya, kita bincang tentang qanaah, tapi mungkin ada kaitan dengan bola ya. Oke. Qanaah itu merasa cukup untuk hari ini, besok jangan qanaah. Oke, teman-teman. Hari ini kita harus qanaah. Besok jangan qanaah. Coba kenapa? Ya, karena besok kita nggak tahu gitu. Belum ada hasilnya kan. Yang ada hasilnya ya hari ini. Maka hasil yang hari ini kita kemudian merasa cukup. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Besok kita ikhtiar lagi, maksimalkan lagi, usaha lagi dengan semaksimal, seoptimal mungkin. Hari ini Indonesia kalah dari Uzbekistan. Kita qanaah, ya qanaah. Kenapa? Karena yang namanya hasil itu cenderung akan selaras dengan usaha. Tengok oleh kita bagaimana permainan semalam Indonesia dengan Uzbekistan. Rasional kan, sangat rasional kalau kita kalah. Tapi kita merasa cukup karena kita sudah sampai di fase semifinal. Ya, dengan permainan yang luar biasa dan kita mengalahkan Australia, Jordan, dan juga mengalahkan tim favorit juara Korea Selatan. Nah, semalam memang kita bermain tidak selepas saat lawan Korea Selatan. Tapi kita merasa cukup qanaah dengan hasil 2-0. Besok jangan qanaah, ya. Kita maksimalkan lagi latihannya, ikhtiarnya, kemudian kita perkuat lagi timnya sampai nanti kita bisa ya minimal juara 3 dan lolos ke Olimpiade Paris, Prancis. Jadi teman-teman, qanaah itu hari ini, atas hasil hari ini. Ya, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Besok, lusa, dan kemudian kita kemudian belajar dari hari ini, tingkatkan apa yang sudah bagus dan kemudian perbaiki apa yang kurang. Dalam definisi ya teman-teman, menurut para ulama, al-qanaatu ar-ridho bima a'tallah, merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah ridho. Ridho diartikan oleh kita sebagai sikap rela. Rela ketika hasil usaha bagaimanapun hasilnya gitu ya. Nah, apakah cukup atau tidak, maka qanaah itu adalah ridho, ar-ridho bima a'tallah. Kemudian Ibnu Maskawi, teman-teman ya, berkata, al-qanaatu at-tasahul fil ma'akil wal masyarib waz-zinah. At-tasahul, bermudah-mudah, merasa mudah atau sederhana ya. Sederhana dalam hal makanan, minuman, dan perhiasan. Jadi qanaah itu lebih kepada lifestyle gitu ya. Ibnu Maskawi lebih kepada lifestyle. Pilihan lifestyle kita sederhana. Sederhana bukan berarti nggak kaya, nggak punya. Punya, tapi pilihannya sederhana. Gitu. Jadi Ibnu Maskawi lebih kepada lifestyle-nya. Bagaimana kita bisa
makan dengan hal yang sederhana, ya, nggak menonjolkan lifestyle-nya. Yang penting 4 sehat, 5 sempurna, 6 sebe. Dalam hal pakaian, ya, dalam hal kebutuhan yang lain pun prinsipnya adalah memilih hidup sederhana. Walaupun kita punya dan bisa untuk lebih. Nah, itu yang kemudian oleh Nabi diajarkan sebagai rambu-rambu dalam urusan dunia dan juga akhirat, kan begitu ya. Kul washrob walbas watasaddaq fi ghairi sarfin wala makhilatin. Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita bahas insight yang singkat tentang qanaah. 1, qanaah itu adalah atas hasil hari ini. Ya, besok jangan qanaah. Mana bisa kan? Karena kita pun belum punya hasil untuk besok. Hasil ya hari ini, nikmati, syukuri, ridho apa yang telah Allah berikan. Kedua, Ibnu Maskawi mengatakan tadi at-tasahhul, memilih pola hidup sederhana. Qanaah lebih dialamatkan oleh Ibnu Maskawi kepada pilihan gaya hidup kita masing-masing. Walaupun kita serba ada, serba punya, tetapi pilihannya sederhana. Itu qanaah perspektif Ibnu Maskawi. Demikian teman-teman, ya, atas perhatiannya terima kasih. Dan ini kita punya harapan ya, besok lebih baik lagi. Timnas besok juara 3 agar mendapatkan tiket ke Paris Olimpiade. Dan kita pun sama, besok, lusa, kita semakin meningkatkan kapasitas, kualitas diri, kualifikasi diri, agar yang nanti Allah hadirkan hasil buat kita, hasil yang selaras dengan value, self value, kualifikasi, kapasitas, kemampuan, dan keahlian kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.